Kiai Haji Dedi Firmansyah atau lebih dikenal dengan sebutan Ki Jaka Suara. Kepada beliau, waktu dan tempat dengan segala hormat, tafadhol. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Sulam bawa gerobak ibu. Cakep. Kenapa jawab salamnya kurang kompak ibu? Bu, saya khawatir kalau Haji Sulam bawa gerobak takut mau ambil kentang sama nanas. Saya mah khawatir kalau ibu-ibu yang cantik-cantik jawab salamnya kurang kompak takut lagi mikirin utang belum lunas. Punya utang punya. Mudah-mudahan yang jawab salamnya kompak saya doain utangnya biar lunas. Astagfirullah. Volumenya lebih keras ke amin. Kayaknya yang tadi aminnya keras berarti tandanya banyak tenaganya. Kakarake ngaji besok ujon. Kali lagi biar kompak, biar semangat, biar kita tunjukkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina ajma'in. Amma ba'du. Tabarrukan bidzikrihi a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليهما بالعلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Pengatur penata acara,
yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus segenap panitia penyelenggara ihtifal Madrasah Madarijul Ulum yang malam hari ini subhanallah antusias jamaah begitu banyak. Alhamdulillah, berkah panitia ngundang kita semua malam hari ini. Tadinya saya khawatir hujan, tapi subhanallah cuaca begitu terang di malam minggu yang indah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu hadir di mana-mana. Yang paling banyak di taklim ibu-ibu, betul. Ibu-ibu mah ada baik. Cuman kalau ibu-ibu ngaji mah tetap rajin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu muter terus ngaji. Cuman suaminya yang muter juga kepalanya. Tiap pengajian selalu ada aja urusan. Pulang ngaji bukan bawa ilmu, tapi pulang ngaji bawa bungkus. Kata suami, bawa apa itu mak? Bungkusan berkat, bukan seragam muludan. Alhamdulillah, suami bikin pusing. Kata suami, di sini seragam, di sana seragam. Biarin bang, yang penting ngajinya semangat. Alhamdulillah. Bayar, kata bininya. Nggak dibayar nggak mau ngaji. Kata suaminya, ya udah saya bayar, cuman saya pengen tahu ngaji dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Udah bisa apa mama? Emangnya bapak mau apa? Emangnya ayah mau apa? Mau doa apa? Kata suaminya, coba bacain doa masuk PC. Itu mah gampang pak. Kalau bisa nanti dibayar ini seragam. Wah, istrinya langsung, Pak, nih doa masuk WC. Allahumma barik lana. Tapi biarin begini, ibu-ibu tetap semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap sabar, panjang umur. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Al-Mukarram, para guru, para alimil ulama, para asatid wal asatidah yang malam hari ini hadir di hadapan kita, bukan hanya memberikan pengetahuan, menyuruh kita ngaji, tapi penting ayeuna ngabuktikan kepada kita sekalian bahwa mereka pun tetap ngaji mendampingi kita. Alhamdulillah. Semoga para guru, para alim ulama, para asatid wal asatidat hadir di dalam majlis ilmu keberkahan Allah. Semoga Allah panjangkan umurnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahkan ilmunya. Semoga Allah berkahkan rizkinya, dijadikan putra putrinya soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, sayang nggak sama kiai? Semakin kemari para ulama semakin sedikit. Tanda akhir zaman. Semakin lama semakin sedikit. Kalau yang meninggal artis, yang meninggal bupati, yang meninggal pejabat, banyak enggak yang gantiinnya? Tapi kalau ulama wafat, para kiai wafat, para asatid wafat, susah untuk mencari penggantinya. Maka syukur alhamdulillah kita masih punya para alim ulama yang terus memberikan ilmu kepada kita. Bahkan ihtifal siswa-siswi Madarijul Ulum adalah
dari para guru, para ulama. Alhamdulillah. Aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Ketua Lingkungan yang hadir membaur bersama kita malam hari ini. Ini adalah pertanda satu kesatuan yang diperintahkan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian di dalam tali agama Allah. Kalau kita ingin kuat, kita ingin hebat, maka kita harus bersatu. Tegaknya dunia bukan hanya karena satu orang, tapi karena bermacam golongan. Iji ayah kiaina, kedua ayah umarokna, ulamanya, ketiga ada masyarakat yang sabar di dalam kesusahan, du'ail fuqara. Maka malam hari ini mah ditunjukin semuanya. Alhamdulillah, lambang kekompakan kita semua hadir pada malam hari ini di dalam acara ihtifal siswa-siswi Madrasah Madarijul Ulum. Mudah-mudahan semua acara, semua pengorbanan, kan ini teh pada korban ya Bu ya. Bu, ada yang korban waktu, panitia korban pikiran. Bagaimana caranya supaya acara ini berjalan dengan baik, lancar? Betul lah, betul. Berkorban harta, semuanya ada pengorbanan pada malam hari ini. Yakin hakul yakin, langkah kita, pengorbanan kita demi cinta kepada agama, demi cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Apa kata Allah? Intan surullah yansurkum. Siapa yang menolong, mensiarkan agama Allah, maka Allah akan menolong. Sing diganti ku Allah, amin. Ontong jadi jalma koret, aya nu koret. Biasana mah nu koret teh anu beunghar, bener teh. Nu miskin mah kunaon disebut koret, da teu boga. Bu, jeung nu koret mah insya Allah disindiran ku si Sahruk. Apal si Sahruk? Lain si Sahruk orang India, tapi si Sahrul orang dia. Cek si Sahrul kieu, tumpah teu bahe. Ibu ngerti nggak? Tumpah teh daripada lagu India teu ngarti. Kekit mengkene mun rek mere oge ku tatalangke pahare-hare ku hararese mun rek merege kudu ditek. Dibantuan ke para pemuda, no hese mere kudu ditek tumpakan baik. Allah Karim, ingin surga tapi pelit, ibadah dijalankan, sholat dijalankan, tapi ketika agama memanggil, ketika Isra Mi'raj memanggil, ditunjukkan cinta kita kepada Nabi, nu penuh pengorbanan. Ngaku cinta ke agama, saya agama Islam, begitu di akhirat, tetapi dia tidak pernah berkorban, dusta ya Allah. Memang dia Islam, tetapi dia tidak pernah mau berkorban, menunjukkan kecintaan. Kan kalau orang cinta mau berkorban ya Bu ya, itu anak muda. Ada yang jatuh cinta laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Oh, apabila sudah jatuh cinta, kemanapun dikejar, diikutin itu laki-laki. Gak ketemu sehari rasa seminggu, gak ketemu seminggu rasa sebulan, gak ketemu sebulan pingsan. Itu namanya cinta.
Tidak ngaji 1 hari, ya Allah, kok nggak ngaji lagi saya? Nggak ngaji 1 minggu, ya Rob, udah 1 minggu nggak ketemu ngaji lagi. Ibarat kemarin kita musim corona, kadang-kadang pengajian ditutup, sholat ditutup, kangen masyarakat, ya Rob, jangan sampai berkepanjangan ini. Saya kangen bertemu masyarakat, bertemu jamaah di musola, di majlis taklim. Giliran hayya 'alas shalah, biasa aja. Katanya kangen kemarin gara-gara corona. Betul apa betul? Ibu kesel nggak sama corona? Itu si corona luar biasa, ngancurin segala-gala. Bener apa bener? Suami kita, istri kita, anak kita yang bekerja baik-baik gara-gara corona, apa di PHK, apa dikerumahin? Betul apa betul? Yang dagang tadinya biasa dapat untung 1 perak 2 perak, gara-gara si corona jadi rugi, betul? Yang bisnis jadi rugi, bahkan kagak tanggung-tanggung, penceramah juga jadi sepi gara-gara corona. Atau semuanya ditutup gara-gara corona, Masya Allah. Tapi ada hikmah. Istri saya jadi pinter jualan. Alhamdulillah. 4 bulan pertama corona, istri saya jual kulkas. Kulkas udah habis, jual apa lagi? TV dijual. Gara-gara corona. Tapi ayah nini nu atohunku corona, tapi kan kagak doa eta nini gara-gara RT salah ngomong. Nini kerja boga bias datang Pak RT. Nek, jangan ribut, jangan nangis, jangan sedih, nih saya bawain sembako. Kata nenek-nenek, alhamdulillah RT tahu baik, lu gua kagak punya beras. Siapa yang ngasih ini teh? Ini dari corona, mah. Atau nini angkat lengan, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan si corona panjang umur. Nah, yang salah nenek-nenek apa Pak RT? Pak RT bilangnya dari corona, kirain simak corona orang. Akhirnya didoain corona panjang umurnya. Bener corona panjang umurnya. Sampai 2 tahun kemarin mau datang lagi ibunya corona. Namanya Omikron. Ntar habis Omikron datang Akina. Ngarana Akikron. Dibuat pusing kita semua oleh corona. Syukur alhamdulillah, semuanya itu berlalu. Alhamdulillah. Maka jangan pelit. Malam hari ini dibuktikan, subhanallah. Di sini mah nggak pelit. Kori juga kuat hampir 2. Bentar lagi 1 lagi Ustaz Sidik sedang di perjalanan. Alhamdulillah. Tadi siapa? Haji Rajibnya? Bu, udah ngedengerin suaranya belum? Enak apa kagak? Seneng apa kagak? Pengen punya anak baca Qurannya bagus, pengen? Alhamdulillah. Baca Quran kudu enak kayak di Mekah. Ini mah dari daerah sono, orang baca Quran bagus, katanya jangan bid'ah. Al-Quran dilagu-laguin. Lah, kalau lagunya benar dari Bayati, Soba, Hijaz, Sika, Jiarka, silakan. Betul. Kata dia pakai lagu nggak boleh. Di Mekah Madinah pakai lagu enak. Allahu Akbar. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Hati menjadi tenang karena seni. Betul Bu? Haji Raji baca tenang hati kita. Betul? Diimamin sama kori, pahalanya luar biasa. Baca Al-Quran indah banget. Sama dia yang kagak boleh, katanya haram baca Quran. Akhirnya dia yang jadi imam. Saya bilang coba ente jadi imam, gak usah pakai lagu, gak enak. Begitu maju ke depan kagak pakai lagu, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak RT di belakang. Kata Pak RT, ini imam ngajak ribut sama gua. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Anak muda ngancam, awas dolin, awas dolin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Anak muda teriak, ya amin. Ngaji enak-enak Al-Quran pakai lagu, dibilang haram itu mah. Uludan pakai bid'ah, rajaban pakai bid'ah. Yang bid'ah nakol beduku aki-aki eta bid'ah. Awas. Saya bedug nanti. Lamun di masjid iya nakol beduku aki-aki bid'ah. Kenapa? Baik aki-aki nah. Aki-aki keur ngalamun diangkat ku pemuda pakai nakol bedug. Atuh pae. Suka heran saya mah ini bid'ah itu bid'ah. Muludan dalamnya ngaji, rajaban dalamnya ngaji, betul? Mangga, selamat datang. Go. Pak, ulama ini menginginkan kita semua jangan sampai durhaka. Kenapa? Karena kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ini yang namanya nuntut ilmu tuh wajib. Karena wajib, ada yang kagak nuntut ilmu, orang muslim laki-laki dan perempuan, dosa apa kagak? Alim ulama mah pinter supaya masyarakatnya minimal seminggu sekali, sebulan sekali bisa ngaji, di lain tempat diadakan pengajian, betul? Muludan namanya doang tapi dalamnya ngaji, rajaban namanya doang dalamnya ngaji, semuanya ngaji di dalam. Ibarat rambut, bulu yang jadi di dalam tubuh kita, Bu. Dari kulit tumbuh bulu, dari kulit tumbuh bulu. Cuman itu bulu jadi di tempat yang satu dengan tempat yang lain beda nama. Eta bulu jadi di atas kepala namanya rambut. Turun lagi bulu di atas mata, nah iya sok disipatan namanya alis. Syukur alhamdulillah ngaji alis we Pak, ngaji alis aja. Ini alis sama rambut sama-sama bulu. Tapi kenapa rambut 3 bulan tidak dicukur panjang, tapi alis berbulan-bulan enggak panjang? Alhamdulillah. Coba kalau sama Allah disamakan pertumbuhannya, alis dengan rambut, capek kita motongin alis. Kalau nggak dipotong naik motor kayak alis. Betul. Padahal pertumbuhannya sama, dari kulit yang sama, rambut, bulu, turun alis, bulu juga. Turun di bawah hidung, di atas bibir, laki-laki namanya. Turun ke bawah di dagu namanya. Turun lagi ke tangan, diketek nyumput ayat 2 ngarana bolo. Turun deui di perut namanya bolo. Turun deui ke bawah di bitis namanya bolo. Semuanya bulu. Anak muda protes, ada yang kelewat. Anak muda sengaja saya lewatin PR buat bapak-bapak. Begitu pulang nanti ngomong sama istrinya, "Ma, tadi Kiai cerita bulu ya. Si Gana aya nu kaliwat. Kurang sejarahnya nu kaliwat." Semua pertumbuhan itu bulu. Kenapa? Isinya sama, pengajian.
Bahkan kata Nabi di akhir zaman, hati-hati, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Woi, nanti lihat di akhir zaman di mana umatku akan menjauhi para alim ulama, para ahli fikih. Saksikan, andai kata itu terjadi, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat, Allah akan turunkan 3 bencana. Lamun urang geus teu daek ngaji. Kalau kita sudah kagak mau ngaji, kan tahu sendiri aya nama diajak haji teh riweuhnya banyak. Al jannatu huffat bil makari wan naru huffat bis syahawat. Ternyata jalan ke surga teramat mudah. Walaupun mudah, anehnya banyak yang ogah. Betul-betul. Kurang naon di pengajian. Cai aya, kue aya. Cek kiai kata ulama, kalau orang yang enggak betah di pengajian seperti burung di dalam sangkar. Itu burung di dalam sangkar kurang apa, minuman makanan ada, tapi burung keleper-keleper pengen dikeluarin. Betul. Sebab yang namanya ngaji, yang namanya taklim, afdalu ibadati ummati thalabul ilmi. Yang paling terafdol, Bu, sebelum kita sholat, sebelum kita haji, sebelum kita ibadah, yang paling pertama ilmu. Yang kata Ibnu Ruslan, fakulluman ya'malu bi ghairi ilmi amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang ibadah kagak punya ilmu, maka ibadahnya ditolak. Gak bisa sholat ikut-ikutan. Makanya hei para pemuda, mumpung ngorak kene, mumpung cerdas kene, beda dengan kita-kita yang umur 50, 60, 70 tahun. Betul lah, betul. Ai semangat mah hebatan bapak-bapak umur 70 tahun. Betul, Bu. Emak pengen ngaji ke sono jauh, emak pengen baca Quran yang lama, emak pengen sholat tahajud yang lama. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Falamma nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Tuh kos kitu teh teu ngeunaheun eta mah tersebut. Haram. Baca ngeunaheun teh gitu. Enak gak, Bu? Yang nggak boleh baca Quran make lagu Sunda, lagu Jawa, lagu Batak. Aya lagu nanti dituna. Yang nggak boleh pakai lagu Sunda. Mang ada pakai lagu Sunda, aya di itu, tenyahoun. Allahu Akbar, begitu waladolin ganti laguna. Aro'aital ladzi, itu juga lagu yukadzibu bidin fadzalikal ladzi. Itu juga lagu. Allahu Akbar. Orang tua macam kita pengen ngaji yang lama, pengen belajar Al-Quran, tapi ketika umur dipanjangkan oleh Allah, dunaqisu fil khalqi, sedikit demi sedikit Allah kurangi di dalam diri kita. Betul, rambut yang tadinya hitam mulai memutih, telinga yang tadinya cerdas ngedengar mulai rada-rada budek. Benar-benar, gigi yang tadinya mulai banyak, mulai satu persatu tanggal sampai habis. Umur 90 tahun rata-rata giginya habis. Gak punya gigi, ibarat motor metik. Berarti lamun aki-aki tebukan huntu, berarti aki-aki hati-hati, jangan jadi imam apalagi taraweh besi ngarubah huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Gurawil maburu, Fatihah gurawi. Inna sholati manuk sugi, manuk si sugi di bawah. Ayo anak muda, gantian taraweh besok.
Kesian orang-orang tua kita biar jadi makmum. Insya kemarin mah ibu bapak semangatnya luar biasa datang ke saya. Kudan, non bah, abah pengen ngaji. Abah mau udah tua jangan ngaji. Apa dia bilang? Udah kok gitu sih? Kata kiai ngaji meminal mahdi ilal lahdi. Dari mulai buaya sampai liang lahat. Ya juga ya kok. Cuman saya malas ngajarin engkau satu budak ketua giginya nggak ada, susah. Apa dia bilang? Kan lu gua bayar. Bayar gitu. Bu, itu orang tua 95 tahun udah metik rada budak, begitu ngaji Al-Quran Fatihah aja macet 3 bulan kagak tamat-tamat. Macet di Sirotol Ladina. Saya bilang bah ulangi Sirotol Ladina. Apa kata dia? Sirotol Ladina. Aduh, cek aing goblok. Lain si tolol, ulangi Sirotol Hidayah. Sirotol Ladina Hidayah Ladina. Kata saya, lu yang tolol tadinya kan. Gegabah subuh karena nggak ada anak muda, nggak ada siapa-siapa lagi. Imaman laki-laki. Kata anak muda, ya. Begitu waladhalin yang amin kenceng, amin. Kaget. Si abah kaget. Astagfirullahaladzim, ayah santri. Grogi. Baca kuliah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma a'badtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu wa la antum. Lupa. Tanyain para imam, kalau kita lupa sedikit ayat makin diingat, makin pusing, makin lupa. Kita aki-akinya hon pohon daripada berhenti saya bolak-balik wala antum ma'abidu wala ana wala antum wala antum wala ana. Ada santri di belakang. Kasian juga nih si abah, gua bilangin aja dah, wah lakum. Senang hatinya dibilangin, dia terusin alhamdulillah dalam hati, dia terusin lakum, kirain bener lakum dinukum walad. Yang belakang amin lagi, amin. Yang satu teriak gantiin atoina inna atoina gal kausar fasholli li rabbika wanhar. Nah, atoina kausar fasholli li rabbika wanhar. Nah, atau budak santri kesel, innalillahi. Maka ihtifal ini tujuannya adalah untuk mengganti regenerasi. Ini orang-orang tua kita, orang tua yang bijaksana. Kalau di kampung ngadain yang namanya ihtifal, ditampilkan siswa-siswi kita, santri kita tampil. Kadang dulu mas saya waktu ihtifal nangis, baru ke salam, assalamualaikum emak. Biar berani ke panggung. Mantap disawer gak di sini tadi? Subhanallah, teruskan ila yaumil qiyamah, amin. Ini orang tua yang bijak mewariskan ini semua. Kenapa? Karena mereka adalah kata Nabi, Subhanul yaum rizalul qad, the young today is the leader tomorrow. Padahal cuma ngapalin seminggu kan. Bahasa Inggris mah gampang, kuncinya saya punya dua. Yang gede satu, yang kecil satu. Kunci Inggris. Yang penting mah bahasa Arab kita mah.
Bahasa Inggris mah gampang, bahasa Arab. Bahasa dari sono, jangan sampai ke Mekah kagak bisa bahasa Arab, bahaya. Ke Mekah gak bisa bahasa Arab, ditanya, Din, lu udah beli korma, besok kan kita mau pulang. Belum, gua belum beli korma. Kenapa ya punya duit? Bukan kagak punya duit, kagak bisa ngomong. Kata yang satu, lu kagak bisa ngomong gimana? Tiba bahasa Arab, gua nih jagonya ngomong bahasa Arab tiap hari. Kata si Udin, tiap hari dari mana lu sama gua? Di pasar. Lah, kita tiap hari emang sholat bukan pakai bahasa Arab. Allahu Akbar, bahasa Arab bukan tuh. Bahasa Arab ya, tapi kan mau beli korma maka udah lu ikut gua tuh. Diajak tuh si Udin sama temennya, besok kita mau pulang, masa lu belum beli korma? Lu mau beli berapa korma? 3 kilo. Diajak ke tukang korma, itu tukang korma lagi ngaduk-ngaduk kurma. Langsung ditegur. Kaget tukang korma. Langsung ngomong itu, diliatin sama Sudin, bagaimana ngomong bahasa Arab? Bener ngomong bahasa Arab. Usolli. Korma ditunjuk usolli. Kata orang Arab, baru dengar korma usolli. Korma juga ada ajwa, yang lainnya ada. Ini usolli. Nunjuknya ke korma, biarin dah. Yang penting ke korma usolli. Si Udin liatin, orang Arab ngerti apa kagak? Kalau ngerti berarti bener. Kata orang Arab, oh korma. Orang Arab nanya, Kam, berapa? Berapa? 3 kilo. Akhirnya kata temannya si Udin begini, Syekh, salah sarokaatin. Orang Arab kaget, masa nimbang kurma 3 rakaat? Salah sarokaatin, pede lagi. Tukang korma nyengir. Kata tukang korma, biarin dah 3 rakaat ya 3 rakaat. Keduk, kurma dikeduk, ditaruh di timbangan. Pas jarum timbangan nggak keangkat 3 kilo, keangkat 3,5 kilo. Bilangin, gua punya duitnya buat 3 kilo, jangan 3 kilo. Bagaimana bilanginnya? Gampang. Langsung itu temennya Sudin, Syekh, mustaqbilal kiblat. Orang Arab ngambek langsung, udah Indonesia adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Orang Arab baru juga sholat Johor, udah disuruh sholat maghrib, goblok Indonesia. Bu, mereka anak muda subhanul yaum rijalul qad, kata Nabi, pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Siapa yang mempersiapkannya? Nih, orang-orang tua kita mempersiapkan regenerasi. Saya akan meninggal, saya akan wafat. Kalian yang akan menjadi pengganti-pengganti ulama, amin. Kalian yang akan menjadi pengganti-pengganti pejabat yang berilmu dan beriman. Semuanya anak-anak muda ini subhanul yaum rijalul qad, kata Nabi. Alhamdulillah. Ilamun orang tua, kolot-kolot semua yang ada di sini, sepuh-sepuh yang ada di sini membiarkan. Terserah anak muda mau apa kek? Mau hura-hura silahkan, mau poya-poya silahkan, mau mabuk-mabuk silahkan. Terserah kamu maunya apa. Dosa nih orang tua. Biarpun dia rajin ibadah, rajin sujud, rajin sholat, di akhirat bakal digusur kalau jadi anak. Kemana? Ke neraka. Na'udzubillahi min. Ayatnya jelas. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Celaka orang tua yang meninggalkan warisan kepada anaknya, anak-anak yang lemah iman, anak-anak yang lemah ilmu. Kalau orang tuanya tidak menyuruh, ngaji, mondok, sholat, berbuat baik, terserah dia mau berbuat mau tidak. Yang penting orang tua udah bebas kewajiban. Ini lantaran orang tua. Para pemuda-pemuda harapan bangsa, kalau masa muda selalu hura-hura,
Masa depan suram tak akan bahagia kalau masa muda selalu poya-poya. Masa tua suram tidak akan kaya. Belajarlah di waktu pagi wahai pemuda, bekerjalah di waktu siang, makan di waktu sore, tidur di waktu malam. Apa artinya? Ketika masih suasana anak-anak remaja, belajar di waktu pagi. Sebab di waktu tua mah kita belajar teh seperti mengukir di atas air, lupa lagi. Bener apa bener saya ngomong? Kalau anak muda mah sesuai dengan syarat ngaji. Alalan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin zakain. Punya kecerdasan. Masih muda, belajar di waktu pagi, kemudian bekerja di waktu siang. Hasil belajar diaplikasikan, bekerja yang baik, amalkan ilmu yang telah kita dapat. Kemudian makan di waktu sore, nikmatin ilmu yang sudah diamalkan. Hasilnya nikmatin. Ingin dunia bahagia, kata Nabi, Bu, ibu pengen gak senang di dunia? Kaya raya? Waktu pengen. Semuanya pengen. Man aroda dunia, kata Nabi, siapa yang ingin dunianya bahagia, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Tentunya ilmu yang manfaat. Taraf pekerjaan dan penghasilan kita berbeda-beda tergantung ilmu. Ada yang gajinya segini, sadar bisa saya emang segini. Ada yang ilmunya tinggi, gajinya gede lagi, penghasilannya gede lagi, karena dia punya ilmu. Kemudian setelah makan di waktu sore, tidurlah di waktu malam. Artinya tidur, nikmati masa akhir kita. Udah menjelang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul? Semuanya ini kita bakal mati semuanya, betul? Nanti malaikat akan datang di hadapan kita. Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Fardu kifayah, kematian itu semua akan mengalaminya. Maka kalau tidak disiapkan regenerasi, maka akan mati kehidupan ilmu. Betul lah, betul? Orang-orang yang tadinya tidak melaksanakan kebaikan semua, maka dia akan menyesal dan menjerit. Ketika Israel itu datang menggambarkan sayap kirinya, dilihat neraka dan siksaannya. Gusti, itu buat siapa? Buat kamu yang lagi sekarat. Ngejerit, ngejerit dalam Al-Quran surat Al-Munafikun. Apa kata orang yang bersalah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau tempat saya di neraka itu, ya Allah, izinkan saya waktu satu hari. Satu hari itu saya mau ngaji, ya Allah, mau sholat, mau ibadah, mau saya sedekahin apa yang saya miliki. Falai yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah, udah cukup, udah kagak. Israel udah datang. Ijra kan dia matanya. Look at me. Lihat saya. Me and you, look-lookan. Abdi jeung mah lihat-lihatan. Pandangannya ke sini. Bu, sudah siap meninggal dunia? Belum? Jangan. Mudah-mudahan nanti Ramadan kita ketemu, amin. Dengan Ramadan, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Senang enggak datangnya bulan Ramadan, Ibu?
Seneng nggak? Seneng apanya? Belah saya senang ngomong, Pak Ustadz, saya senang datangnya Ramadan. Alhamdulillah, arisan-arisan pada libur. Kata yang sana, saya senang Ramadan. Alhamdulillah, anak-anak libur, buka tabungan, menang tabungan. Alhamdulillah. Senangnya yang gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, bulan Ramadan mah libur, kondangan yang hajatan. Ya iyalah, siapa yang mau hajatan bulan puasa? Kalau senangnya cuman begitu, kagak termasuk man fariha bidukhuli Ramadan. Senangnya Ramadan, amal ibadah nanti akan dilipat gandakan. Amin. Ya Allah ya Rabbal, disitulah pengamalan ilmu kita. Yang tadinya tukang ngambek sama suami, Ramadan ditahan. Kesel banget sama laki, pengen ngomel lagi puasa, ditahan. Ya Allah, pengen ngomel lagi. Tapi awas nanti kalau habis buka puasa ngancem. Yuk doakan anak-anak kita biar jadi generasi penerus dan pelurus bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu bekal apa agar mereka ini menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah firmankan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dua hal. Satu, kuatkan akidah dan nilai iman kepada putra-putri kita semua. Suruh mereka ngaji. Biarkan mereka sekarang tidak mau ke masjid. Yang penting waktunya ngaji. Siapa tahu nanti dapat hidayah dari Allah. Dia mau ke masjid, mau sholat, udah ada ilmunya. Alhamdulillah. Tidak semua orang baik itu dari orang baik. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sebelum jadi sahabat Nabi, umat Islam takut terhadap Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dapat hidayah, Sayyidina Umar dapat hidayah, masuk Islam, menjadi pembela Islam. Sekarang yang di jalanan, sekarang yang nongkrong, yang rambutnya gondrong, yang pakai anting. Padahal anting ngalahin emas, kawat. Biarkan saja mereka di jalan, ajak ngaji. Kan namun diajak ngaji, ilmu ngajinya jangan haram-haram marul. Berikan dia kegembiraan. Orang yang ngaji kayak kitab Tanbihul Qaul hadis tuh, pahala pahala. Nanti ketika dia sudah senang, sudah suka, dicubit juga kagak sakit. Betul lah betul. Makarak dia datang ya budak ngaji. Sajalma anu henteu salat 40 tahun di selun neraka. Udah kaget mau ngaji isukan. Nanti dapat hidayah. Jangan kayak di saya, kerjanya cuma ngamen. Pakai anting, rambut gondrong. Akhirnya dekat ceramah dapat hidayah. Alhamdulillah. Doa orang tua selalu doa malam, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh. Tiap malam tahajud ibunya. Alhamdulillah. Itu si anak yang rambutnya gondrong, yang tadinya malakin orang, yang tadinya gangguin orang, pulang ke rumahnya nangis. Pak, kenapa kamu nangis? Kamu digebukin sama teman-teman kamu? Bukan, tadi ngedengerin ceramah. Saya takut mati, Ma. Nanti takut masuk neraka. Emaknya senang luar biasa. Terus si anak muda itu bersih-bersih, kemudian dia mandi, dia pakai baju koko. Kata emaknya, mau kemana? Mau ikut sholat mandi masjid mah, cuman kagak bisa bacaannya apa gimana? Kata emaknya, gampang udah, yang penting mah dapat hidayah. Ikut aja di belakang imam. Imam Fatihah lu Fatihah, imam ruku lu ruku, imam sujud lu sujud. Ma, tapi rambut gondrong saya jangan dicukur ya, Ma, supaya saya ingat ketika saya lagi berbuat dosa, ingat sama Allah, kan saya bisa nangis sama Allah. Ya gak apa-apa. Allah tidak melihat rupa. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kamu, tidak melihat kecantikan kamu, rambut kamu, ketampanan kamu. Tapi yang Allah lihat hati kamu. Emang benar sih ya, emang benar. Kemudian si anak itu mau sholat, ingat pesan emak, enggak bisa bacaan apa-apa. Saya mau ngikutin imam.
percis belakang imam. Padahal mah yang belakang imam teh yang calon pengganti imam, betul betul. Di mana-mana imam batal yang belakang maju. Orang-orang kaget semua. Iya budak gondrong, preman ngapain belakang imam? Tapi kata yang satu, udah biarin. Yang penting dia mau sholat. Seneng gak kita di masjid ketika ada warga baru yang tadinya maksiat terus datang ke masjid, kita seneng kan ya bu? Udah biarin, jangan diganggu, yang penting dia mau sholat. Allahu Akbar kata ibu. Si anak muda Allahu Akbar lebih kenceng dari imam. Imam baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Kata imam sahanu ngingilu aing, tapi kan kawala dolin mimilu eta imam sampai ruku Allahu Akbar. Anak muda ruku rambut nang ambay kah kami Allah rada kaharep teh heulahan amanena jeung imam. Allahu Akbar. Rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngikutin gak ada. Cek imam kemana yang ngikutin saya? Sampai waladolin gak diikutin lagi. Enggak taunya itu anak muda lagi sujud sambil nangis. Ya Allah. Cakep gak bu? Cakep kalau memang dia tobat ke Allah. Dan Allah Maha Pemurah. Andai kata kita punya dosa penuh sampai langit dan bumi, kita bertobat taubatan nasuha kepada Allah sampai meneteskan air mata, hapus seluruh dosanya. Alhamdulillah. Cakep enggak anak muda bu? Cakep enggak? Hilang enggak dosanya? Hilang kalau memang dia anak muda. Ya takut kepada Allah. Tapi anak muda itu nangis bukan karena dia takut kepada Allah, bukan karena dia ingat dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Anak muda nangis kagak bisa bangun rakaat kedua karena rambutnya keinjek sama imam. Ugat-ugat rek hudang teu bisa ya Allah, katincak sama imam. Ini bagaimana bilangin imam? Dia ingat katanya kalau bilangin imam tasbih. Subhanallah, saya mah enggak tasbih, saya mah mau takbir aja. Allahu Akbar. Atuh imam kaget, gua belum takbir udah ada yang takbir. Ah pasti budak lu tadi ya tamah. Akhirnya anak muda cari akal, dia pegang betis imam dioyang-oyang. Allahu Akbar. Otomatis imam kaget. Astagfirullahaladzim. Anak muda bangun, rambutnya ke depan. Imam takut ditonjok sama anak preman itu. Imam akhirnya lari. Anak muda ingat pesan emak, lu ikutin imam. Imam lari atau anak muda ge lari. Merasa imam diikutin, dikejar-kejar, atau imam mungkin lupa. Ya Allah gawat cek imam. Ini gua habis dari injek-injek preman. Kecapean imam duduk. Anak muda juga duduk. Kata imam, anak muda mau diapain juga terserah, saya ngerasa bersalah. Kata anak muda, imam pantesan orang kagak mau sholat. Kenapa emang? Sholat kudu lari-lari begini ya. Akibat kagak punya ilmu. Satu ilmu, cari ilmu. Dan mencari ilmu itu tidak mudah, berat, ujiannya banyak. Makanya malam hari ini dicontohan ku ibu-ibu supaya anak tengah balikin ke urang. Nah, ngaji. Emak itu ngaji. Pak, sholat. Bapak itu sholat. Tapi iya mah dicontohan. Ulah pinter ditahukul kalau jadi anak. Barudak mati tah ngaji. Indung nama nonton. Bapak nanya gitu deui karena berjamaah tebeki di samper pengajian alasan nyeri sampean tecara aya hiburan jauh-jauh oke di teang. Betul-betul komo lamun aya wayang jauh-jauh oge di teang masjidmu sholat corencang
tinggal aki jentihan nu ajan aki anak muda anak eueung karunya subuh-subuh ngahudangkeun sakitu ge untung aya kolot urang alhamdulillah geus obat kamarasin batuk heula manehna nu ajan anak muda tampil, makanya anak muda belajar dari sekarang, belajar jadi imam, ajan diajar. Cara di Bogor ngeunaheun ajanna sedih bari nyayat hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diajar. Tapi kemarin ada anak saya, anak buah saya, ajan bagus-bagus di masjid, hayya 'alas shalah, indah, enak, tapi yang datangnya eta we limaan. Santri dilawan anak muda, kesel, ajan kieu-kieu wae mah teu datang wae, tempokeun isukan akhirnya ajan model baru ya. Bener isukan ajan model baru teu make lagu, mic-nya dicekol kenceng, ajan teu pake lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tikus ronda lalumpatan, putih imah pada lari, yang biasa 10 orang di masjid ada 40 orang, merake kolor doang di sontol, sama wakawi, dupa gebugan ajan. Anak muda udah siap, jangan ngomongin anak muda, dia mah cerdas. Makanya kalau ngajarin sama anak muda satu hadis kudu sampikeun ka parat yang dalam pemahamannya. Kan kayak di saya, anak muda sendalna sepatu baragu sadayana. Tanya sama gurunya, kamu sepatu sendal baragus di mana? Ngamalkeun hadis, Kiai. Kamu maling nyolong? Nyaho. Di mana? Di masjid. Suruh siapa? Suruh Kiai. Kapan saya nyuruhnya? Kiai mah teu ingat dulu Kiai ngomong sama santri semua, hei santri, kau tinggalkan yang jelek, kau ambil yang bagus. Tadi teruskan ngajinya, tadi teruskan. Atau semenjak hadis itu, semenjak pejangan Kiai, saya ke masjidnya bawa sendal yang jelek, nyari yang bagus. Anak muda dilawan, diomelin sama bapak-bapak. Kamu anak muda, ajar yang benar. Saya udah benar, apanya yang salah bapak-bapak, ini banyak banget kesini. Ajar pakai lagu. Kemarin saya pakai lagu bagus-bagus gak pada datang. Sekarang saya ajar kayak orang gila, bapak-bapak pada datang balik kagak pakai mau ngapain sini? Hari sini 40. Oh, balik. Tapi diomelan sama gurunya, diomelin. Kamu yang ajar kemarin siapa? Saya, Pak. Besok yang ajar pakai lagu. Awas kalau nggak pakai lagu. Baik Pak Ustadz, besok mau pakai lagu. Giliran siapa besok? Saya, kata yang satu. Begitu besok ajan yang satu ngomong sama temennya, saya disuruh ajan pakai lagu, saya kagak bisa lagu. Kata yang satu, udah pakai lagu apa beda, yang penting mah lagu. Lebih parah dari yang kemarin. Itu bocah ajan pakai lagu dangdut, ibu. Mic-nya diangkat, hayyalas sholat, hayyalas sholat. Yang kemarin bapak-bapak ngabrol deh, hayyalal falah, hayyalal falah, Allahu Akbar. Disangka semua lagu sama kan. Makanya kudu belajar, penuhi ilmu kita, insya buat pengganti-pengganti ilmu sama iman. Yang kedua, bekal buat anak kita iman. Kemajuan teknologi membuat orang tua kita pusing sekarang, betul apa betul? Namun
budak ketika majlis talim kan kalau anak kagak di pesantren kan kita bingung ngelarang anak-anak pakai handphone terus, main game online terus. Saya mah pengen tuh Pak Jokowi tolong game online tuh diblokir. Betul lah betul? Ibu-ibu sekarang belajar ngitung. Anak yang sekolah yang belajar orang tuanya, betul apa betul? Pusing. Kemajuan teknologi bukan semakin ambruk, semakin maju teknologi, tapi iman semakin brok-brok. Muludan-muludan, rajaban-rajaban. Padahal rajaban adalah pelaksanaan pengakuan nilai keimanan bahwa Nabi itu adalah betul melaksanakan perjalanan jauh di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dapikeun ka Sidratil Muntaha. Dan perjalanan Isra Mi'raj Nabi sekaligus cikal bakal ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau orang barat membaca Al-Quran, oh ada perjalanan Nabi ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit pertama, kedua, sampai ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, dilakukan dengan waktu yang singkat, terpikir oleh ilmuwan-ilmuwan. Berarti kita harus menciptakan kendaraan yang cepat, lebih cepat dari kuda. Benar tak? Awalnya berarti dari Nabi. Apa yang membuat kita iman? Di zaman itu belum ada kendaraan Mercy, belum ada kendaraan BMW, belum ada kendaraan super canggih yang kecepatannya 200 km, 500 km per jam, tapi Nabi bisa melakukan itu. Apa yang membuat kita percaya? Lagi-lagi dididik nilai keimanan. Apa? Ternyata Allah anu ngalempangkeun Kangjeng Nabi. Lamun Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah sudah campur tangan, udah urusan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nabi Ibrahim dibakar di api, gundukan api yang besar, panas eta seuneu, tapi cek Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api menjadi dingin atas perintah Allah. Lagi-lagi iman dilatih. Anak-anak muda kita dilatih nilai keimanan, bukan dari anak muda saja. Tuh, istri kita orang tua dulu ketika hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bu, pernah hamil ya? Alhamdulillah bapak-bapak belum pernah hamil, cuman ngehamilin doang. Coba lihat tuh ibu-ibu yang udah hamil ya bu ya, berat. Al-Quran sudah menterterakan satu ayat, wahnan ala wahnin, payah, apalagi 9 bulan. Jangankan 9 bulan, 4 bulan ya bu ya, 4 bulan udah mulai mabok, mual-mual, ke dapur masak, lihat kompor udah enak, nyesek. Lakinya pulang, begitu pulang kagak bawa duit, kagak bawa hasil. Itu mas sentimennya Pak ya. Begitu lakinya dapat duit, mak dapat duit nih, tembrakin 5 juta, enggak uwe. Kali ongkek uwe. Saya mah begitu ibu-ibu ya bu ya, kalau laki punya duit, dia senang-senang sama laki. Kalau laki kagak punya duit, tidur ngebelakangin. Lakinya nyoba begini doang, nyoba baru begini udah tangkis. Gerak tuh, gerak. Kalau laki kagak punya di sini gitu enggak? Tunggeripit, ahai urat bawang, bibir nyungcung teu gablek duit, kesalaki ngajak perang. Mun salaki duitna jarang, kasalaki wung wang di dapur mani trong treng trang, budak jadi kabarerang. Mambok gua ayunkeun budak tidur bae. Molor sia. Mun salaki loba duit, kasalaki cawat ciwit, bari gutak gitak birit, ngadebita sayang berit. Ih, amin. Tapi di sini mah enggak solehat, amin ya Allah ya Rabbal. Tuh perempuan 9 bulan
ketika mengandung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan udah ya Allah. Tidur serba salah. Telentang, ketendet jantung engap. Nyenggigir, aduh pinggang sakit. Kita laki-laki nggak pernah merasakannya Bu ya. Tengkurap takut meletos. Nggak pernah ditaruh itu hamil 9 bulan kali mau ke pasar ditaruh dulu, nggak kemana-mana dibawa, bari ngelayanin laki, bari ngelayanin anak, rumah tangga, masak, semuanya istri kita yang melakukan. Betul betul. Hanya bentar lagi puasa, ajak jalan-jalan dulu Pak. Ajak jalan-jalan ke pasar, ke toko, ajak. Ya Bu ya. Paling sabar istri kita. Lah emang kenyataan. Kenapa Nabi cinta sama perempuan? Karena perempuan itu adalah 3 tingkat di atas kita. Dalam Al-Quran ada surat hadis. Betul. Ibu kota milik saya, milik ibu-ibu. Nggak ada yang namanya bapak kota. Kamu lamun orang Sunda mah semuanya juga sudah dibeli ku ibu-ibu dari atas rambut sampai ke bawah itu punya ibu menurut orang Sunda. Bu, ibu tuh lain, pauk lain. Bu, ibu, mata emak, bibir, ibi. Dari bawah indung suku, lain bapak suku. Naik deui bitis, ibi, bujur, ibu. Makanan yang kita makan coba dari mulai pagi meletup teng bubur ibu. Belah di itu buras ibu. Anak-anak jajan cilok. Lain engkok loh. Enci awewe lalaki. Awewe cilok, bakso mbak. Tuh mbak lain masuk padahal udah adol. Ya ternyata si emas. Bakso, mie ayam, umi. Ih, geus kabeh ku ibu-ibu semuanya sudah mau ku ibu-ibu, tapi bapak-bapak ge aya hiji papais. Ini lumayan. Kenapa Nabi angkat perempuan? Dialah pendamping suami bersama membina maligai dalam buayan kasih sayang, dalam buayan kasih mesra wanita. Pagi-pagi capek lagi nyapu, belum ada apa-apa, makan nasi doang ge enak alhamdulillah. Datang umur yang 5 tahun anaknya jalan, mama pengen lagi enak-enak makan ya Bu ya. Dilihatnya bukan pengen just ngebendol. Ibu gate ijo-ijo. Bini mah kagak marah, Pak. Ya Allah sayang, nya halus. Tadi namanya cerit ayeuna geus pungkil. Itu nasi lagi lapar-lapar ditinggalin di bawah anaknya dengan penuh kasih sayang, dibuka celananya, dikubai-kubain, dicebokin, dibedakin lagi, dipakein celana lagi. Bocah udah lari, emaknya makan lagi. Enggak ingat sama yang hijau-hijau kuning tadi ya. Tapi coba laki-laki baru ditinggal istri jarah 3 hari, ngurus anak 5 tahun, bapak lagi enak-enak makan, datang anaknya, bapak kali melotot, apaan? Kalau mama pulang, sekarang dibawa. Kalau ibu mah dengan penuh kasih sayang, dia mah jijik, pancoran, dibawa di pancoran, bukain celana pakai kaki gini. Beda sama ibu beda. Ditinggalin sama bapaknya, kirain nyari apa? Nyari selang 3 meter. Anaknya ditumbingin, disemprot kayak disetim. Kasih ibu beda. Seorang ibu yang luar biasa.
Orang tua dulu ngajarin tauhid, ngajarin akidah, ngajarin iman kepada anaknya. Umur 9 bulan diusapin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Karena takut melahirkan dulu, nggak ada bidan, nggak ada dokter, betul? Sedangkan orok 3 kilo keluar dari lubang kencing. Takut banyak ibu-ibu yang meninggal dunia. Takut dia sandarkan tauhid kepada Allah. Pelajaran tarbiyah kepada anak kita qabla maulid, sebelum dia lahir. Sebab orok geus hirup di jero beuteung. Betul lah, betul? Kekuasaan Allah, orok hidup di dalam perut. Wah, luar biasa. Orok bisa bernapas, orok bisa makan, bayi bisa makan, bayi bisa bernapas. Kekuasaan Allah subhanahu. Padahal nggak ada jendela satupun. Aya si hiji jendela. Tapi parebut jeung bapakna. Tauhid dimasukkan, brol, lahir. Sunnat dimasukkan tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapaknya ajan, lari buru-buru, Pak, ajanin ini anak, biar anak kita cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, hatinya menjadi tentram. Lumpat bapak, ngajanan menjadi anak, cuman bapakna tadi ajar ajan, akhirnya bapakna ajan kos di Mekah diceli anakna. Allah, eta orok gerwe-we langsung diem. Atuh bapaknya yang ajan juga diem, neng. Anak kita mah tauhidnya cakep, bapak baru Allah, belum nyampe ke akbar udah diem. Katamanya bukan diem cakep, Pak, anak kita sawan. Insan gede sedikit lagi diayun baca sholawat, jangan lagi diayun dinyanyiin TK. Bobo, bapak mau nyanyi pada hari Minggu. Pada hari Minggu turun ayat ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Tuh anak kagak tidur mikirin hari Minggu. Aja nanya mamanya, "Ma, kapan ke kotanya?" "Hari Minggu." Tidur. Kalau mau pakai bahasa Indonesia yang mendidik, pada hari Jumat ku turut bapak ke masjid, pakai sendal jepit, duduk di samping Pak Khotib. Duduk di samping Pak Khotib mendengarkan khutbah supaya baik imannya. La ilaha illallah. Bagus. Pelangi besok ganti. Mengaji barokah ilahi, pala pusing kacau hilang karenanya. Allah Maha Agung penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Quran. Kos Japati diteprokan yang lebih baik. Nah, bobo, mama mau menanamkan tauhid, sebab kata Nabi, adibu auladakum bisalasati asya, tanamkan kepada anakmu hubbi nabiyikum, biar anak kita cinta sama Nabi. Ayunkeun Nabi, ayunkeun anak orang. Bobo, mama mau sholawat, ibu kudu pinter selawatan. Mama selawatannya pengen lagu India. Kira-kira boleh enggak, Bu? Kalau selawat boleh, supaya hati kita ingat sama Nabi, daripada lagu India kagak ngerti. Mushkurani iwajah Tuhan Mungunani iwajah Tuhan Jia jaina Orifiare. Kata ibu seserian wae ngerti ente. Sarua saya juga kagak ngerti. Tapi
Tapi kalau nadanya mah boleh diambil sholawat biar kita cinta sama Nabi. Ingat perjuangan Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'asa liwadaraji. Bobo sayang bobo. Atfatayaji rantal alami, ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tauhid masuk anak kita. Gede sedikit, umur 1 tahun, umur 5 bulan, gede saeutik diayunkeun. Suka ditimbang gak tuh anak? Geus diwedakan, geus disifat alisin, udah di minyak kayu putihin, biasa ama-amanya dibawa keluar, ditimbang tuh selawat lagi, kenalkan Allah. Nah, Allah, 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 Allahu Rabbi, Allah, Allah, Allahu Rabbi. Enak bu? Tuh, iya mah budak anak digendong di luar udah minyak kayu putih, dang ding dung ding dang ding dung, dang ding dung ding dang ding dung. Anak dabah, anak dabah, anak dabah. Atau tetangga bingung, bu, anak dabahnya anak ibu. Ada yang gitu ada. Saking cinta sama anak apa gak kenal anak dabah. Aku salakin agak garo ya anak aing goblok. Saking cinta sama anak, ya Allah ya Rabbana ya Karim. Tuh orang tua kita sudah ngajarin orang-orang tua kita dulu, awas. Mulai dari hamil brol keluar sampai digendong, udah diajarin tauhid kepada Allah supaya anak muda begitu mengenal dunia teknologi imannya menjadi mantap. Biarkan dunia berubah tapi iman jangan goyah. Anak kita harus seperti ikan di laut. Di laut airnya lingkungannya asin tapi itu ikan gak asin, betul betul. Sama ibu mau digoreng digaramin lagi, kemudian dimecinin, diroykoin biar asin, padahal itu ikan di laut asin. Anak muda seperti Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf digoda oleh Siti Zulaikha. Siti Zulaikha itu perempuan cantik, ibu-ibu cantik tuh, ibu-ibu cantik tuh. Nyahorek kaji ini di mama soe daster bolong deh, bolong. Awas pulang ngaji yang cakep imannya nambah ya bu ya. Surga ibu mah dari salaki. Malam Jumat baca Quran Yasin wal Qur'anil Hakim. Suami udah batuk. Langsung tutup. Shadaqallahul Azim. Itu lebih penting suami. Ini mah suami geus batuk. Ayo, jadi teruskan Yasin. Kata emaknya, "Nah, Bapak kasih air bengeknya kumat." Dana nawaran sama laki, sok nawaran sok ditawaran tak apa? Suka ditawarin tak? Ngaku jujur, sini lo bahan awe kami. Siapa istri yang nawarin tidur bersama sama suami, pahalanya luar biasa. Hasil ittifaq tawaran, tapi ibu udah cantik dulu kayak begini, cantik. Dipuji sama laki-laki pulang teh, wow. Depan cantik judulnya, langsung dipuji, mama cantik banget, wangi banget. Dipuji langsung ku salakina, indahnya bulan, tak indah wajahmu, kuningnya emas panseri pamajikanana, tak sekuning gigi.
jengkol nyelip. Pohon ai bibir berem, cangkang jengkol nyelip. Kalau istri sudah dipuji sama laki, tinggal tawaran. Arek mual. Pahalanya luar biasa. Arek mual. Cek salakinya, iyalah udah cantik luar biasa, tapi rek ngaji dulu. Ada Ustaz Jaka Suara, alhamdulillah. Bangga, silakan. Ustaz, bangga. Korek kita udah datang ya. Terus ya terus. Benerannya terus. Biar korek kita istirahat lah. Apa udah aja gitu Bu ya? Tapi mana ya tadi? Tapi mana? Tapi nawaran. Bener nawaran. Harus nawaran ke salaki, cek salakina. Arek ngaji heula ya Allah. Aya Kang Sidik anu suara mari mendak. Kang Sidik walau luar biasa. Banyak di YouTube nang ngaji nah. Semangat luar biasa. Ibu hayang boga minantu pinter ngaji, suarana bagus, pengen Bu? Pengen punya mantu suaranya indah membaca Al-Quran, pengen? Tuh Haji Sidik. Jadi gebugan kusangku pemajikan. Tawaran kalau sudah dipuji sama suami, langsung kata suaminya, mau ngaji dulu ada Kang Sidik nanti pulang ngaji. Pokoknya mama mau nyiapin buat bapak yang spesial. Atau suaminya mikir apa yang spesial ya. Akhirnya ngaji ke hayang walik wae. Lila amat. Begitu pulang ngaji, nanyain sama bininya, mama mana yang spesial? Nih udah mama beliin, apaan sih itu? Jamu. Mama udah beli jamu Pak. Yang satu jamu kuku bima buat bapak, yang satu jamu sari rapat buat mama. Ih mama nih pinter pisan. Mana mama mana kuku bima mana? Eta jamu dua-duanya udah sama istrinya dituangkan di 2 gelas yang sama, cuman bungkusna pohok nendenan. Cek salaki nate mama yang mana jamu kuku bima, yang ini apa yang ini? Aduh bapak lupa. Udah biarin dah sama-sama coklat, yang mana aja yang penting sama-sama jamu. Atuh lain khasiat. Olah lakina nu ieu moron ai bok teh jamu sari rapat. Diinum ku salakina na pikir kali letakan. Atuh pamajikanana minum jamu kuku bima. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semalaman salakina ceurik teu bisa kiih rapat. Aduh pamajikanana masya Allah kadadak jengkel. Allah Karim ya Allah ya Rabbal Alamin. 2 anak muda, 1 ilmu, kedua iman. Biarkan zaman berubah, iman zaman jangan goyah. Itu Nabi Yusuf alaihissalam digoda ku Siti Zulaikha dengan pakaian yang merangsang. Nabi Yusuf ditarik ke kamar. Apa kata Nabi Yusuf? Seorang nabi yang punya iman. Jangan Siti Zulaikha, jangan. Cek Siti Zulaikha, enggak ada siapa-siapa, cuman kita doang. Hayu Yusuf, hayu. Jangan Siti Zulaikha, saya takut. Takut siapa? Saya takut ini akhafullah. Saya takut kepada Allah. Allah lihat kita, ya Allah saya malu, kata Nabi Yusuf. Tuh Nabi Yusuf. Anak muda kita diberi laut, oh suci. Nabi Yusuf ini akhafullah. Kalau anak muda kita, ini kesempatan. Hati-hati tuh anak-anak perawan. Parawan kudu eling, ieu zaman geus guling, sebab enggeus loba maling sela-sela ping-ping. Betul. Hati-hati anak perawan. Kalau berduaan di belakang rumah, jaga iman, jangan duaan anu katilu setan. Pengen tahu setan apa? Setannya setan uka-uka. Dia yang gelap setannya uka-uka. Laki-laki perempuan gelap-gelapan, berdua-duaan
satu lagi setan namanya setan uka-uka. Mungkin malam setan uka-uka mungkin membisikkan uka aju, uka anak. Itu namanya setan uka-uka. Ayo jaga. Bekal dua kata Allah, yarfa'illah, Allah yang akan mengangkat derajat kamu kalau kamu punya ilmu dan kalau kamu punya keteguhan nilai iman. Jadi anak muda generasi penerus, jangan sampai tidak ada generasi penerus di kampung ini. Insya jangan kayak di sono Pak. Itu imam satu-satunya, nggak ada ikhtifalan, nggak ada samenan, nggak ada madrasah. Imam dia, ajan dia, cacalawakan mainan diborong ke mana. Kata saya, itu bagaimana kalau imamnya sakit? Oh, imam saya nggak sakit-sakit. Wah, Fir'aun sugan. Ini waktu bener musim Rajaban, musim Mauludan. Imamnya rajin muda. Malam-malam kebanyakan makan buruan. Kalau musim Rajaban kayak gini mah jangan tanya. Kiai Ustad di rumahnya kulkasna penuh. Sebab naon? Berkat. Sarsidik geus menang 2 berkat. Di mobil kayak sidik. Ayeuna katilu siapkeun berkat. Kade katuker. Ulah patuker mobil Pak RW jeung mobil Pak Kiai kedekat-dekatan. Begitu RW ikut saya ngaji sampai pulang dia telepon. Alhamdulillah Pak Kiai ikut Kiai mah berkah. Kenapa emang Pak RW? Berkah sampai 3 kardus. Cek kuring teh aing RW 3 kardus, aing ngeueuh hiji-hiji aja. RW coba tembok. Namanya siapa? Begitu dilihat buat Pak Kiai tuh salah merek. Begitu besok hari Jumat itu di satu masjid yang enggak ada generasi penerusnya, ngedenger yang lain ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar, belasana ayuhan nas, udah mulai khutbah, tapi di masjid eta mah ngabaraguk cicing wae. Kata yang lain, ai urang jadi mau mari salat Jumat. Mangku naon? Dengikeun batur geus ajan, dengikeun batur geus qomah, dengikeun batur geus ayuhan nas. Ai di urang can ajan-ajan kene wae. Tempo tuh imam urang can datang. Atuh tempo ka ditu susulan. Sanu nyusulan nya Pak RT. RT deui, akhirna RT nyusulin. Assalamualaikum, yang keluar istrinya Ustadz. Waalaikumsalam Pak RT. Kebetulan Pak RT datang, sampaikan kepada jamaah sholat Jumat, Ustadz sakit perut udah 5 kali mencret dari subuh. Kasubuhan berat. Atau bagaimana? Ya udah Pak RT umumin. Sampai di masjid RT ditanya sama jamaah, teh udah lewat seperempat jam 12. Bagaimana? Ini mau saya umumin. Akhirnya RT umumkan. Hadirin sekalian, dikarenakan Ustadz kita satu-satunya tidak hadir, RT pede, maka sholat Jumat pada saat ini saya liburkan. Gegabah RT ngeliburin Jumat. Kata jamaah RT, kalau nggak ada pandemi, kalau nggak ada sebab Jumat libur, dosa kita sekampung. Kata RT yang benar. Kata yang satu udah diam, biarin dosa sekampung, dosanya RT. Nah, udah jadi aing cek RT, kan RT pemimpin, kenapa tidak menciptakan regenerasi? Oke nya. Namun Pak RT umum dosa, kagak mau doraka. Pak RT gantian jadi khotib, jadi imam. Kata Pak RT, saya bukan nggak bisa, nggak biasa. Pokoknya udah maju RT, ada bukunya, ada podium, tinggal baca. Boleh kali dibaca, ya boleh daripada libur. RT naik ke podium, apa yang terjadi? Neangan buku khutbah. Alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah, ya Allah ketulungan juga. Begitu dibuka, kaget RT. Ternyata buku khutbah bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab, botak, gundul, kagak ada rambutnya, dikit-dikit aja.
RT bengong, masyarakat husnujon. Kata masyarakat jamaah, mantap RT. Belum dibaca, udah ditelaah dulu tuh buku. Gue RT bingung, kumaha macana. Akhirnya RT biarin daripada saya takut, mendingan saya baca gaya saya sendiri. RT maju, hadirin sidang Jumat. Apakah hadirin semuanya sudah pada tahu? Atau jamaah bingung. RT baru naik udah nanya. Diulangi sama RT. Hadirin sekalian, apakah hadirin semuanya udah pada tahu? Karena 2 kali jamaah menjawab, belum tahu RT. Lu apaan khutbahnya juga baru naik. Akhirnya RT ngedek dijawab begitu. Hadirin sidang Jumat, sehubungan hadirin kita semua sama saya kagak pada tahu, khutbah saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum. RT digotong ke rumah sakit, diinjekin sama jamaah. Kirain gua iya goblok. Ayo generasi-generasi penerus harapan bangsa, generasi Qurani, ayo jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malasan. Jadikan hari ini pelajaran buat kita, terapkan di dalam Al-Quran. Dan nanti bulan Ramadan insya wabalikna Ramadan wa hasil maqasidana, biar hasil maksudnya sholatnya tambah khusyuk lagi. Amin. Awas yang jadi imam jangan terlalu cepat. Karunya aki-aki jeung nini imam diberi kendor mumun dipuring ayah imam kendor. Akhirnya jamaah protes. Hadirin, kurang protes ke DKM. Kalau besok jam 9 selesai terawih, saya mah mau pindah ke sono. Jadi hayang cepet, hayang langga terawih. Oh cepet, saya pengen cepet. Akhirnya DKM nyewa imam dari luar, cepat merepet, kagak pakai tajwid aja. Allahu Akbar. Aki biasa diharap pindah ke tukang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allah. Atau aki-aki dikiki ngajungkal tiluan. Gara-gara imam terlalu cepat gerakannya, kagak bisa nguber dari ruku ke sujud, nyungsep kebalik. 3 orang aki-aki ngajengkang, yang 2 pingsan, yang 1 ngedadak pengen bangun. Begitu baru setengah bangun, ngedadak matanya gelap. Cek aki-aki kunaon aing jadi kueknya goblok imam goblok. Enggak taunya kenapa aki-aki setengah bangun gelap matanya, bukan buta, bukan lolong, tetapi aki-aki masuk ke sarung temennya. Kebenaran yang pakai sarung itu pakai celana. Cek aki-aki kunaon ieu jadi boy gua lamna pareu. Ayo terawih ramaikan masjid insya. Hasilkan tujuan daripada Ramadan, la'allakum tattaqun. Amin ya Rabbal. Semoga ibu jamaah semua setelah Ramadan lebih rajin lagi. Amin. Allah sehatkan kita semua. Amin. Ibu biar sabar ya Bu ya, biar mampu menghadapi semua kehidupan. Doakan suami kita biar mencari rezekinya mudah. Amin. Berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Seluruh panitia pada hari ini, pada malam hari ini, para pemuda, kita doakan semoga mendapatkan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.